Hai Kalbi, jadi kali ini aku mau bahas asesmen bahasa Indonesia aku yang ngebahas T1, T2, T3 punya aku. Nah, buat T1 itu tuh aku masak ayam cili padi sama buat es teh manis. Nah, buat ayam cili padi itu bahan-bahannya ada ayam 300 sampai 400 gram. Pokoknya dia dipotong kecil-kecil per bagian, kayak potong kalau misalnya ke tukang potong ayam biasa requestnya jadi 16 potong, tapi nggak sebanyak itu, yang dipakai cuma 8 kalau buat resep ini. Nah, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, sama berapa jumput garam sama gula, sama kaldu bubuk. Terus minyak goreng 1 liter. Terus bumbu buat marinasinya itu tuh 1 sendok makan maizena, gula, sama bumbu marinasi desaku. Terus buat alat-alatnya itu kompor portable, karena kita bikin di sekolah itu ada kompor portable, gas, sutil, piring, baskom buat wadah marinasi, pisau, sama gunting. Nah, buat persiapan awalnya, ayam tuh dicuci dulu, terus marinasi ayam selama 15 menit. Terus pokoknya marinasi tuh pakai bumbu-bumbu yang tadi. Habis itu proses memasaknya, pas habis dimarinasi itu goreng ayam sampai boleh setengah matang, boleh matang, tapi lebih enak kalau misalnya setengah matang, karena nanti ujung-ujungnya kan digoreng 2 kali. Terus halusin bumbu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, pokoknya dia kayak diiris kecil-kecil. Habis itu tumis bumbunya sampai merata. Itu dikasih air dikit, masukin ayam yang udah digoreng. Terus tumis, kalau kan ditambahin air biar lebih kental, lebih kerasa kayak kuah-kuah gitu. Kita tambahin 1 sendok maizena. Nah, pokoknya di finishing itu tambahin gula, garam, kaldu bubuk kalau misalnya kurang, sama koreksi rasa. Nah, kalau buat yang es teh itu tuh alat dan bahannya itu ada 2 kantong teh celup, 2 sendok gula pasir, air panas 250 ml, air dingin atau air suhu normal 350 ml, secukupnya es batu. Nah, alat-alatnya itu ada gelas serving, sendok serving, kompor portable, gas, sama centongan. Centongan itu buat nyerok es batunya. Nah, buat bikin es batunya itu tuh masak air 250 ml. Terus taruh 1 atau 2 celup kantong teh celup ke gelas. Terus selagi nunggu airnya dimasak, masukin 2 sendok gula pasir ke gelas yang udah ada kantong tehnya itu. Habis itu masukin air yang tadi, terus aduk rata. Terus masukin 350 ml air dingin atau air dengan suhu normal biar nggak panas-panas banget. Nah, terus aduk lagi seduhan teh secara merata. Pokoknya di akhir selalu ada koreksi rasa, itu sesuai selera. Kalau misalnya lebih suka manis bisa ditambahin gula. Nah, jadi ini lanjut ke teks eksplanasi. Teks eksplanasi aku, pokoknya novel yang aku baca itu judulnya Amy and the Incredible Shrinking Red. Nah, di dalam pernyataan umumnya itu di dalam buku Amy the Incredible Shrinking Red karya Lane Janelle. Novel ini tuh lahir pas periode ketika sastra anak Amerika, dia tuh kayak membahas tentang isu psikologis anak, kayak trauma kecil gitu-gitu. Nah, terus buat urutan sebab akibatnya itu yang Amy yang awalnya ngerasa kalau misalnya dia tuh diabain sama orang tuanya. Jadi dia cuma dirawat sama pengasuhnya namanya Miss Barmy. Dan Miss Barmy ini tuh ternyata punya kayak apa sih namanya, sifat munafik gitu. Jadi tuh kayak dia di depannya Amy tuh baik banget. Ternyata dia tuh ada kejahatan di balik itu. Nah, Miss Barmy juga membatasi pertemanannya si Amy. Jadi Amy tuh nggak bisa sembarang berteman. Jadi itu kayak waktu di sekolah, Amy karena terlalu terpengaruh sama omongan si Miss Barmy ini,
dan udah terlalu lama nyuekin teman-temannya, dia jadi kayak yang teman-temannya jadi kayak nggak ada yang peduli sama dia, jadi kayak ya udah dia dia dibiarin nggak ada gitu. Orang anggap dia kalau misalnya dia tuh nggak ada. Nah, terus dia tuh baru nyadar kalau tikus laboratorium di sekolahnya itu bisa ngomong. Dan ternyata si tikus ini tuh bisa ngegigit, kalau misalnya dia ngegigit kita atau ngegigit si Emi itu jadi berukuran kecil kayak hewan-hewan kecil gitu. Nah, karena si Emi ini udah janggal dengan sifat-sifat Miss Barmy yang terlalu over ngatur dia, dan kayaknya alasan dia tuh nggak pernah make sense gitu. Alasannya Miss Barmy ini nggak pernah make sense kalau kamu harus baik sama semua orang, kamu harus pintar biar kamu bisa sering ketemu orang tua kamu. Oh ya ralat kalau misalnya orang tuanya itu sibuk kerja, katanya Miss Barmy. Nah, jadi pas si Emi sama tikus ini udah mulai berteman, dengan kondisi Emi yang sekarang mengecil, dia tuh nyari tahu kayak Miss Barmy ini kenapa sih kayak gini, terus munculnya cuma di saat-saat tertentu doang. Jadi si tikus sama Miss Barmy sama Emi ini tuh nyari keberadaan Miss Barmy, dan ternyata Miss Barmy, mereka malah nemuin ternyata Miss Barmy itu ngeracunin orang tuanya si Emi biar Emi enggak biar si Miss Barmy bisa memanfaatin kekayaannya si Emi. Jadi pokoknya keluarganya si Emi ini di bawah kendalinya Miss Barmy karena obat-obatan gitu. Nah, jadi pas di akhir itu tuh keluarganya Emi tuh jadi normal. Pokoknya pas di akhir-akhir tuh Emi berusaha jelasin ke orang tua. Dia kan nyari obat nih pokoknya ketemu sama Miss Barmy udah sampai, pokoknya dia dengan kondisi kecil tuh dia susah tuh. Dia harus ngumpet di tempat-tempat yang nggak kelihatan sama Miss Barmy. Nah, di akhirnya dia nemu obat biar bisa nyembuhin orang tuanya, dan dia nyari bukti kalau misalnya Miss Barmy ini tuh munafik. Nah, habis itu si Miss Barmy secara nggak sengaja malah ngenain dirinya ke obat-obatan yang biasa dipakai buat ngejahatin orang. Jadi dia jadi berubah jadi kecil. Nah, pas saat itu si Emi langsung ngasih obat itu ke orang tuanya, yang obat yang ditemuin sebelumnya, biar orang tuanya tuh kembali sadar akan hal yang terjadi di keluarga mereka. Si Emi ngasih tahu semuanya tentang Miss Barmy. Nah, si Miss Barmy yang udah jadi kecil itu dikurung, jadi dia nggak ganggu siapa lagi. Yay. Terus interpretasinya novel Emi Shrinking Red mencerminkan dinamika sosial keluarga modern yang tampak serba berkecukupan tapi miskin kehangatan. Jadi ini kayak anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya gitu, padahal karena pengaruh pengasuhnya. Nah, buat analisis novel T3, jadi abstraknya itu, ini aku pernah baca ini gak sih? Jadi kayak novel ini lahir pada periode ketika sastra anak Amerika awal abad ke-21 mulai banyak menggandeng isu psikologis anak seperti identitas trauma kecil dalam keluarga hingga kemandirian emosional. Dikutip dari teori strukturalisme Stanton, membagi unsur intrinsik karya sastra menjadi fakta, cerita, sarana cerita, dan tema, sehingga memiliki alur bergerak secara progresif dan situasi awal yang menekan menuju serangkaian kejadian fantastis yang membawa ketegangan lalu mencapai puncak konflik tatkala Emi menyadari bahwa Miss Barmy memanfaatkan kekuatan si tikus untuk tujuan jahat. Jadi tuh tadi kayak yang tadi aku bilang, kalau si Miss Barmy ini tuh manfaatin kawanannya si tikus juga. Terus kata kunci dari abstraknya itu psikologis, ketidakharmonisan, sama emosional. Cerita itu berpusat ke Emi, seorang anak yang sangat patuh dan baik hati, tapi sering diabaikan oleh orang tuanya.
dan dikendalikan oleh pengasuhnya Miss Barmy. Kemunculan seekor tikus yang bisa berbicara mengubah hidup Amy, karena makhluk kecil itu membantu membuka rahasia, menyingkap kebohongan Miss Barmy, dan membantu Amy menemukan kembali keberanian yang selama ini tertindas. Nah, jadi si Amy ini tuh selama ini cuma kayak jadi kacung-kacungnya si Miss Barmy ini. Jadi ngikutin semua apa kata Miss Barmy. Miss Barmy ini dalam tokoh ceritanya tuh dia sebagai kayak pengasuh yang centil gitu loh. Terus unsur-unsur yang membangun novel ini baik intrinsik maupun ekstrinsik pada dasarnya mengandung nilai-nilai hiburan pendidikan yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan pendidikan. Jadi analisis novel ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui coding yang dilakukan dengan mengambil intisari dari setiap kalimat dalam novel. Data yang dikumpulkan dari proses coding akan menjadi acuan untuk penulisan artikel ini. Jadi aku pakai metode penelitian kualitatif, jadi kayak melalui analisis deskriptif. Jadi aku baca sendiri sampai akhir gitu. Terus landasan teori itu aku pakai tadi teorinya Robert Stanton. Nah, teori strukturalisme Stanton membagi unsur intrinsik karya sastra menjadi fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Fakta cerita terdiri dari alur, karakter, latar, sedangkan sarana cerita meliputi judul, sudut pandang, gaya, bahasa. Nah, data penelitian ini tuh juga tertulis berwujud kata, ungkapan, dan kalimat mengenai tema, fakta-fakta cerita, dan sarana-sarana sastra. Mungkin kalau misalnya di video ini tuh nggak terlalu kelihatan. Pokoknya alur cerita itu bergerak secara progresif dari situasi awal yang menekan menuju serangkaian kejadian fantastis yang membawa ketegangan lalu mencapai puncak konflik tatkala Amy menyadari bahwa Miss Barney memanfaatkan kekuatan si tikus. Jadi pergerakan cerita ini memadukan unsur realis dan magis yang membuat pembaca merasakan dinamika emosional hidup Amy. Emosional si Amy ini. Setiap peristiwa didesain untuk menunjukkan perubahan karakter mulai dari rasa takut hingga tumbuhnya rasa percaya diri. Nah, pokoknya gaya bahasa ini pakai sama novel ini tuh kayak pakai narasi yang lincah, humor halus, sama dialog yang ekspresif. Contohnya tuh kayak di bagian jika dia nakal, dia akan menjulurkan lidahnya kepada Miss Barmy. Itu tuh ada di halaman 5. Nah, kesimpulannya berdasarkan novel Amy and the Incredible Shrinking Rat itu mencerminkan dinamika sosial keluarga modern. Tapi pokoknya dia tuh kayak kosong karena perhatian orang tuanya lebih banyak ke pekerjaan sama tuntutan sosial. Tapi kehadiran Miss Barmy itu sama sekali gak membantu di kehidupannya si Amy karena dia jadi tertekan. Oke, gitu aja. Thank you, Kak.